Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natila Sekar Anggraini dari kelas 1A dengan NIM P27226024-036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ultrasound terapi. Simak videonya baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan ultrasound terapi? Terapi ultrasound adalah metode pengobatan yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Biasanya di atas 20.000 Hz untuk merangsang jaringan tubuh yang mengalami kerusakan atau nyeri. Gelombang ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia dan dapat menembus jaringan hingga ke dalam 2-5 cm dari permukaan kulit. Indikasi terapi ultrasound meliputi berbagai kondisi yang terkait dengan jaringan tulang, sendi, dan otot. Berikut adalah beberapa indikasi yang umum digunakan. Yang pertama, nyeri akut dan kronis yang meliputi nyeri pada otot, tendon, dan ligamen. Yang kedua, peradangan subakut. Ketiga, kondisi postraumatik. Yang keempat, rheumatoid arthritis. Yang kelima, pemendekan otot atau spasma otot. Yang keenam, meningkatkan ekstensibilitas tendon dan kapsul sendi. Ketujuh, pemulihan pasca cedera atau operasi. Keenam, pengurangan edema dan meningkatkan peredaran darah. Kontraindikasi terapi ultrasound adalah kondisi atau situasi di mana terapi ini sebaiknya tidak dilakukan untuk mencegah risiko atau efek samping yang merugikan. Berikut adalah beberapa kontraindikasi utama. Yang pertama, tumor atau kanker. Terapi ultrasound tidak boleh dilakukan pada area yang terpengaruh oleh tumor atau kanker, karena dapat memperburuk kondisi tersebut. Kedua, kehamilan. Penggunaan ultrasound pada wanita hamil, terutama di area perut, harus dihindari karena potensi risiko bagi janin. Yang ketiga, alat pacu jantung. Pasien yang menggunakan alat pacu jantung harus menghindari terapi ultrasound, karena gelombang ultrasound dapat mempengaruhi fungsi alat tersebut. Yang keempat, jaringan baru sembuh. Terapi tidak dianjurkan pada jaringan yang baru sembuh atau luka terbuka, karena dapat mengganggu proses penyembuhan. Kelima, infeksi aktif. Keenam, kondisi hematologis. Fungsi terapi ultrasound adalah untuk memberikan berbagai manfaat terapeutik melalui penggunaan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari terapi ultrasound. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah. Terapi ultrasound dapat meningkatkan aliran darah ke area yang dirawat, yang membantu dalam penyembuhan jaringan dengan meningkatkan pasokan nutrisi dan oksigen. Kedua, mengurangi nyeri. Gelombang ultrasound dapat memberikan efek analgesik, mengurangi rasa nyeri dengan mempengaruhi syaraf, dan mengurangi aktivitas nyeri pada sistem syaraf pusat. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan jaringan. Terapi ini mempercepat regenerasi jaringan dengan meningkatkan metabolisme sel dan memperbaiki kerusakan jaringan lunak seperti otot, tendon, dan ligamen. Persiapan pasien untuk terapi ultrasound sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keamanan prosedur. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil dalam persiapan pasien. Yang pertama, konsultasi awal. Pasien harus memberikan riwayat medis lengkap, termasuk kondisi kesehatan saat ini, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan adanya kontraindikasi untuk terapi ultrasound. Yang kedua, pakaian yang sesuai. Pasien disarankan untuk mengenakan pakaian longgar yang memudahkan akses ke area tubuh yang akan dirawat. Ini membantu dalam proses terapi dan kenyamanan pasien. Ketiga, persiapan kulit. Area kulit yang akan dirawat harus bersih dan bebas dari luka terbuka, infeksi, atau iritasi. Yang keempat, posisi pasien. Pasien harus berada dalam posisi yang nyaman dan stabil selama terapi. Posisi ini dapat bervariasi tergantung pada area tubuh yang dirawat. Kelima, durasi dan frekuensi terapi. Diskusikan dengan pasien mengenai frekuensi dan durasi sesi terapi ultrasound berdasarkan diagnosis dan respon terhadap perawatan. Umumnya, terapi dapat dilakukan 3 kali seminggu untuk efek termal atau lebih sering untuk efek non-termal. Persiapan alat. Yang pertama, pemeriksaan alat. Pastikan perangkat ultrasound dalam kondisi baik tanpa kerusakan fisik pada unit utama dan prop. Lakukan kalibrasi alat jika diperlukan untuk memastikan akurasi pengukuran dan output gelombang ultrasound. Yang kedua, persiapan chil ultrasound. Siapkan chil ultrasound yang sesuai. Chil ini berfungsi sebagai media perantara untuk mentransmisikan gelombang suara dari prop ke kulit pasien.
Pastikan gel yang digunakan bersih dan tidak terkontaminasi. Yang ketiga, sanitasi alat. Bersihkan prop sebelum dan setelah digunakan dengan antiseptik atau pembersih yang sesuai untuk mencegah infeksi silang. Pastikan area kerja di sekitar alat ultrason bersih dan disinfeksi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, pengaturan parameter terapi. Atur frekuensi dan durasi terapi sesuai dengan kebutuhan pasien dan tujuan terapi. Cara aplikasi. Yang pertama, pasang kabel power. Kedua, atur waktu sesuai dosis area yang akan diterapi. Ketiga, pilih panjang gelombang yang akan dipakai sesuai kondisi pasien. Keempat, bersihkan area yang akan diterapi menggunakan sabun. Kelima, beri gel pada area yang akan diterapi. Keenam, gerakan transducer pada daerah yang diterapi sesuai dengan teknik. Ketujuh, naikkan intensitas secara perlahan. Kedelapan, setelah selesai, matikan alat ultrasonic sound dan bersihkan area yang diterapi beserta transducer. Kesembilan, cabut kabel power. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.